Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan belajar tentang bagaimana teknik atau cara menghitung bagi hasil tabungan yang ada di bank syariah. Jadi teman-teman semuanya, seringkali pada saat kita akan menabung di bank syariah itu kita menanyakan, kita tuh dapatnya apa sih ya? Dapatnya bunga atau dapat uang atau dapat apa? Nah, biasanya kalau di bank konvensional, nah, kalau kita mau nabung itu biasanya langsung dikasih persen. Misalnya saya menabung di bank konvensional itu akan mendapatkan 5% selama 1 tahun. Nah, bagaimana dengan Anda di bank syariah? Nah, pertanyaan kan seperti itu. Nah, untuk menjawab ini, mari teman-teman semuanya kita simak video pada berikut ini. Ya. Nah, sebelum kita lanjutkan menjawab pertanyaan tadi, teman-teman semuanya, kita akan melihat data ya. Data perbandingan jumlah dana pihak ketiga, kemudian financing atau LDR ya, FDR atau LDR, dan pendapatan yang ada di bank konvensional dan di bank syariah. Nah, ini sebagai contoh saja, ini adalah laporan 2020 dan tahun 2019 ya. Misalnya ada Bank BRI, itu dana pihak ketiga. Oh iya, saya ulangi lagi. Dana pihak ketiga itu, Mas Mbak semuanya, teman-teman, itu ada 3 sumbernya. Dari mana? Yang pertama dari giro, kemudian yang kedua dari tabungan, yang ketiga dari deposito. Nah, dana pihak ketiga yang mampu dikumpulkan oleh Bank BRI yaitu sebesar 996 triliun. Ya. Kemudian LDR atau dana yang disalurkan kepada masyarakat yaitu jumlahnya 907 triliun. Ya. Kemudian pendapatan dari penyaluran dana itu ya, pendapatan dari penyaluran dana itu LDR itu mendapatkan sebesar 121 triliun. Ya. Berikutnya ada Bank Mandiri ya. Ada Bank Mandiri itu dana pihak ketiga tadi giro, tabungan dan deposito itu mampu dikumpulkan sebesar 933 triliun, kemudian penyaluran dana dalam bentuk kredit itu sebesar 907 triliun dengan pendapatan 59,4 triliun ya. BCA misalnya itu DPK-nya atau dana pihak ketiganya 840 triliun ya, dengan tingkat penyaluran dana atau kredit sebesar 575,6 triliun, pendapatan dari penyaluran dana ini sebesar 27,13 triliun. Tentu pendapatan sebesar ini ya, Masya Allah luar biasa banyaknya ya. Barangkali teman-teman semuanya kalau punya pendapatan di kantong sebesar ini maka termasuk orang-orang yang beruntung. Artinya orang-orang yang memiliki kelebihan harta. Berikutnya kita coba sandingkan dengan bank syariah ya. Yang pertama Bank Syariah Mandiri ya. Dana pihak ketiganya 112 triliun ya. Giro, tabungan dan deposito dikumpulkan sebesar 112 triliun. Berikutnya ada LDR ya atau FDR ya. FDR-nya 83, sekian triliun. Nah, kemudian pendapatan dari penyaluran dana pembiayaan itu sebesar 1,43 triliun. Nah, banyak ya, banyak sekali. Nah, kemudian ada BRI Syariah, ya, dana pihak ketiga yang dihimpun sebesar 49,49 triliun. Berikutnya FDR-nya 40 triliun, pendapatannya 248 miliar. Kemudian BNI Syariah ya, BNI Syariah itu ini per akhir 2019 ya. DPK-nya 37,5 triliun, kemudian FDR-nya atau LDR-nya sebesar 31,8 triliun, pendapatannya 462 miliar. Nah, teman-teman semuanya dari cerita ini, dari data ini kita bisa mengambil satu informasi ya bahwa kita itu akan mendapatkan bagi hasil ya, kalau bagi hasil tabungan kalau di bank syariah kita akan mendapatkan bagi hasil deposito. Nah, dari sekian triliun ini, sekian miliar ini kita dapat berapa? Dan kita nabung 1 juta, berapa bagi hasil yang akan kita dapat? Atau bisa misalnya kita punya tabungan di bank konvensional, BRI misalnya, Mandiri misalnya, BCA misalnya, dengan sekian triliun pendapatannya, kita dapat berapa rupiah dari tabungan yang kita simpan di sana. Nah, karena itu untuk menjawab pertanyaan atau data ini, saya akan membagikan cara menghitung ya berapa pendapatan bunga tabungan yang kita peroleh ya, kemudian berapa bagi hasil yang kita peroleh pada saat kita menabung di bank
syariah maupun di bank konvensional. Nah, pada berikut ini saya akan menceritakan atau menyontohkan kasus menghitung bunga tabungan ya. Yang pertama di sini ada contohnya ya, misalnya pada tanggal 1 Mei 2016 ya, saya ambil contoh Bapak Johannes membuka deposito sebesar 10 juta. Jangka waktu 1 bulan dengan tingkat suku bunga 9%. Berapa bunga yang diperoleh pada saat jatuh tempo? Nah, ini biasanya komponen-komponen dalam menghitung bunga tabungan itu ada waktu ya, yang pertama, kemudian yang kedua ada jumlah tabungan atau deposito ya, kemudian yang ketiga ada tingkat suku bunga. Dengan komponen ini kita bisa menghitung dengan rumus seperti ini ya, rumus seperti ini ya. Yang pertama rumusnya sangat mudah. Kita taruh di awal, yang paling awal itu adalah nominal ya. Tadi nominalnya 10 juta dikali 31 hari itu adalah jumlah hari di dalam bulan itu, kemudian dikali persentase suku bunganya. Berapa suku bunga ya. Kemudian dibagi 365 hari. Jadi ketemu sebesar Rp76.438. Jadi kalau kita misalnya ya menabung di bank konvensional ya, di bank konvensional dengan angka 10 juta ya dalam 1 bulan, maka dalam 1 bulan itu kita sudah bisa menghitung berapa tingkat pendapatan yang kita peroleh dari uang tabungan yang kita simpan di bank tersebut. Berapa besarnya? Rp76.436.038. Nah, besaran jumlah pendapatan bunga ini barangkali di setiap perbankan akan berbeda, bergantung apa? Bergantung tingkat suku bunganya. Kalau misalnya suku bunganya 10%, nah tinggal dikali aja 10%. Kalau misalnya tingkat suku bunganya 12%, nah tinggal mengalihkan saja. Artinya, teman-teman semuanya, pada saat kita ingin menabung di bank konvensional, kemudian kita ingin mengetahui berapa pendapatan yang akan kita peroleh dalam 1 bulan misalnya, cukup menghitungnya dengan formula jumlah uang tabungan kita, kemudian dikali jumlah hari pada bulan tersebut, kemudian dikali dengan jumlah suku bunganya ya berapa persen, kemudian dibagi 365 hari. Nah, teman-teman semuanya, untuk untuk mensimulasikan, untuk sebagai simulasi di rumah, teman-teman bisa merubah ini secara jumlahnya, kemudian suku bunganya ya itu bisa dirubah. Misalnya kalau 100 juta 31 hari 9% ya berarti Rp760.000, kurang lebih seperti itu. Nah, barangkali teman-teman nanti bisa mencoba di rumah ya untuk menghitung rumus tingkat pendapatan yang akan kita peroleh pada saat kita menabung. Berikutnya kita akan masuk kepada perhitungan bagi hasil tabungan yang ada di bank syariah. Nah, teman-teman semuanya, ya perlu kita ketahui bersama bahwa konsep dasar perhitungan bagi hasil yang ada di bank syariah itu merujuk kepada nisbah. Ya, nisbah itu apa? Nisbah itu porsi ya bagi hasil ya yang dibentuk atau yang diwujudkan dalam bentuk persentase. Nah, biasanya itu ada perbandingan nisbah ya. 60% berbanding 40%. Artinya apa? Nah, pendapatan 60% untuk si sahibul mal ya, kemudian sahibul mal atau si pemilik dana, 40% adalah mudharib atau pengelola. Dengan kata lain, Mas Mbak, teman-teman semuanya, ketika bank mendapatkan keuntungan misalnya ya 10.000, maka yang 100.000 misalnya, yang 60.000 untuk sahibul mal, pemilik dana, yang Rp40.000 adalah untuk pengelola usaha atau mudharib. Saya ulangi lagi, konsep dasar dalam perhitungan pendapatan bagi hasil itu merujuk kepada nisbah. Nisbah itu adalah porsi. Nah, biasanya diwujudkan dalam bentuk persentase. Ada 60 berbanding 40, 50 berbanding 50. Artinya apa? Persentase nisbah ini nanti yang dijadikan sebagai rujukan pada saat keuntungan real yang didapat oleh bank syariah yang kemudian akan dibagi hasilkan. Sebagai contoh, misalnya bank syariah mendapatkan keuntungan 10 juta. Ya, maka yang 6 juta itu bagian keuntungan bagi si pemilik dana atau bank syariah.
Kemudian yang 4 juta atau 40% dari 10 juta itu bagian divisi mudharib. Nah, untuk contohnya, maaf sebelum masuk ke contoh kita bahas prinsip dasarnya dulu. Jadi prinsip dasar distribusi bagi hasil usaha yang ada di bank syariah itu mengacu kepada fatwa DSN. Paling tidak ada dua hal. Yang pertama revenue sharing, yang kedua adalah profit sharing. Revenue sharing itu apa? Revenue sharing itu adalah pendapatan yang dibagi tanpa mengurangi. Pendapatan yang dihasilkan tanpa mengurangi biaya-biaya. Jadi dalam bahasa lain adalah pendapatan kotor, ya. Jadi pendapatan belum dikurangi biaya. Nah, disebut dengan revenue. Sementara profit sharing yaitu keuntungan bersih, ya. Jadi misalnya pendapatan 10 juta dikurangi biaya 2 juta, pendapatan bersihnya 8 juta. Sementara misalnya revenue sharing, pendapatan kotornya ini 10 juta, langsung dibagi tanpa mengurangi biaya. Jadi prinsip distribusi bagi hasil usaha itu menurut fatwa DSN ada dua. Yang pertama revenue sharing, yang kedua adalah profit sharing. Ya. Nah, pertanyaannya mana yang digunakan oleh bank syariah, Pak, dalam pembagian bagi hasil ini? Prinsipnya yang digunakan berdasarkan fatwa DSN itu menggunakan revenue sharing. Ya. Nah, berikutnya kita akan menghitung kasus menghitung tabungan bagi hasil. Ya, ini sebagai contoh. Misalnya nasabah A membuka rekening tabungan IB Islamic Banking pada tanggal 13 Agustus 2020, ya, dengan total 10 juta rupiah, nisbah atau porsinya sebesar 50% berbanding 50%. Jadi yang dimaksud 50% dibanding 50% pada saat nanti untung, bank syariah mendapatkan 50% keuntungan, kemudian nasabah atau mitra mendapatkan keuntungan 50%. Kemudian jumlah pendapatan yang diberikan untuk tabungan. Pendapatan bank pada bulan Agustus sebesar 15 juta. Dan saldo rata-rata dana pihak ketiga sebesar 100 juta. Nah, berapa tingkat keuntungan bagi hasil yang akan didapatkan oleh nasabah? Nah, baik ini adalah rumus perhitungannya. Jadi, rumus perhitungannya memiliki komponen pertama saldo rata-rata tabungan, kemudian ada saldo rata-rata dana pihak ketiga tabungan, kemudian ada nisbah bagi hasil ya atau porsi tadi, kemudian pendapatan yang dibagikan untuk dana pihak ketiga tabungan, kemudian tanggal serta jumlah hari pada bulan Agustus. Nah, sebagai jawaban atas pertanyaan ini, maka rumusnya adalah ya sebagaimana yang ada di gambar ini, ada tulisan atau penjelasan ini, maka tingkat keuntungan pada saat Bapak A atau nasabah membuka tabungan sebesar 1 juta dengan nisbah 50% dan total pendapatan bank selama bulan Agustus 15 juta, maka pendapatan yang diperoleh oleh nasabah A itu sebesar Rp45.967,74. Ya. Jadi saldo rata-rata dibagi saldo rata-rata dana pihak ketiga dikali nisbah 50% ya. Kemudian dikali pendapatan yang dihasilkan dikali jumlah hari pendapatan dibagi jumlah hari dalam satu bulan. Angkanya adalah, ya ini bisa kita formulasikan, 1 juta itu adalah saldo rata-rata tabungan, kemudian 100 juta itu adalah saldo rata-rata dana pihak ketiga, kemudian dikali 50% dan dikali pendapatan yang dibagikan untuk dana pihak ketiga sebesar 15 juta dikali 19 hari dibagi 31 hari. Jadi ketemu Rp45.967,74. Jadi pada saat kita mau menghitung berapa pendapatan bagi hasil yang kita peroleh dengan rumus ini, ya, kita akan bisa menghitung kira-kira berapa pendapatan kita. Berikutnya adalah contoh ya, contoh nasabah A. Contoh berikutnya. Nasabah A membuka rekening deposito IB pada tanggal 1 Agustus 2020 ya, dengan saldo rata-rata 250 juta dengan jangka waktu 1 bulan. Nisbahnya berapa? 62%. Ya. Dan pendapatan bank pada bulan Agustus sebesar 65 juta dengan saldo rata-rata DPK sebesar 5 miliar. Pertanyaannya, berapa bagi hasil yang akan diterima oleh nasabah? Nih jawabannya. Jadi rumusnya hampir sama dengan yang tadi. Rumusnya sama. Jadi pada saat kita menabung sebesar berapa tadi?
250 juta ya, kemudian pendapatan 65 juta, maka pendapatan yang akan kita peroleh di bulan itu, di bulan tersebut adalah sebesar Rp2.015.000. Rumus yang digunakan sama. Ya, jadi Mas Mbak semuanya, teman-teman semuanya, dalam menghitung bagi hasil tabungan yang ada di bank syariah, ya secara formula rumusnya itu berbeda dengan menghitung bunga tabungan yang ada di bunga tabungan yang ada di bank konvensional. Secara garis besar saya tegaskan kembali, rumus atau formula yang digunakan untuk menghitung tabungan yang ada di bank konvensional dengan tabungan yang ada di bank syariah itu berbeda. Karena itu Mas Mbak semuanya, saya minta kepada teman-teman untuk mengerjakan tugas ya. Silahkan hitung berapa bagi hasil yang akan diterima oleh nasabah dalam kasus ini. Ya, dalam kasus ini saya minta Mas Mbak semuanya teman-teman untuk mensimulasi ya, mensimulasi dengan rumus yang telah saya sampaikan tadi. Kemudian setelah ketemu silahkan jawab di di YouTube ya, di YouTube komen. Silahkan langsung cantumkan. Apa yang dicantumkan? Langsung saja berapa jumlah bagi hasil yang diterima. Saya ulangi lagi, teman-teman semuanya, silahkan kerjakan ini ya, berapa bagi hasil yang diterima oleh nasabah, berapa saja misalnya jumlah nominalnya ya. Kemudian setelah ketemu nominalnya, tuliskan nama, NIM, dan berapa jawabannya. Ya, jawabannya berapa. Itu ya. Oke Mas Bas semuanya, barangkali bisa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipraktekkan di kemudian hari oleh Mas Mbak semuanya. Terima kasih, mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain kesempatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.